Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kembali pada kesempatan kali ini, saya ajak Anda semuanya untuk menyimak penelusuran jejak-jejak sejarah kuno tentang leluhur kita di Pulau Jawa. Saat ini, kita akan kembali menelusuri sebuah jejak sejarah Kerajaan Majapahit yang berada di Trowulan, Mojokerto. Berbicara tentang situs peninggalan Kerajaan Majapahit, memang seolah tidak ada habisnya. Tersebar merata di mana saja, hampir di seluruh telatah Pulau Jawa. Apalagi Trowulan memang dikenal sebagai pusat Kerajaan Majapahit di masa lalu. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang Sumur Upas. Ya, sumur misterius ini berada di pedalaman desa, tersembunyi di antara rumah-rumah warga yang sudah didesain seperti rumah era zaman Majapahit. Namun perkampungan warga ini sekali lagi sudah direnovasi sedemikian rupa untuk mengesankan kampung zaman dulu. Nah, di tengah perkampungan itulah ada sebuah bangunan baru yang menyerupai gedung olahraga. Di dalam gedung itulah Sumur Upas berada. Bangunan besar ini didirikan di lokasi situs dengan alasan untuk melindungi situs itu sendiri. Sementara di sumur itu tak banyak yang berkunjung, kecuali paranormal atau orang yang hendak menabur bunga sesajen, atau juga petugas yang hendak membersihkan lokasi Sumur Upas. Dari namanya, Sumur Upas sudah mengesankan kesan misterius. Ya, upas berarti racun atau racun yang keluar dari mulut ular. Nama Sumur Upas digunakan karena konon di dalam tempat tersebut terdapat pusaka-pusaka ampuh bertuah milik Kerajaan Majapahit. Saking ampuhnya, oleh masyarakat sekitar disebut upas. Demikian penuturan dari juru kunci. Pada tahun 1941, situs ini pernah diteliti. Pada tahun 1996 dilakukan pemugaran. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala dalam rangka penyusunan rencana induk arkeologi bekas kota Kerajaan Majapahit pada Agustus 1985. Terakhir dipugar pada tahun 1995 hingga 1996. Kemudian tahun 1999 hingga tahun 2000. Dari bentuknya, Sumur Upas tidaklah seperti situs candi kebanyakan, tapi lebih mirip reruntuhan bangunan yang berserakan. Berbentuk segi empat dengan bilik-bilik yang terbuat dari batu bata merah kuno. Ukurannya pun bervariasi. Ada yang sekitar 2x2 meter, ada pula yang lebih besar dari 2x2 meter. Karenanya, jika diperhatikan persis seperti bekas bangunan luas dengan banyak ruangan. Di beberapa tempat juga terdapat batu yang makin menegaskan bahwa di sini memang pernah ada sebuah peradaban kuno. Sementara letak dari sumurnya persis berada di tengah-tengah reruntuhan. Ukuran diameternya hanya 80 cm, sementara kedalamannya belum diketahui sampai dengan sekarang. Dahulu diceritakan ada seorang warga yang pernah berupaya memasuki Sumur Upas tersebut. Akan tetapi sungguh naas. Warga ini akhirnya tewas karena menghirup racun dari Sumur Upas tersebut. Dari penuturan juru kunci diketahui bahwa Sumur Upas ini dahulunya adalah sebuah bukit kecil. Di atasnya berdiri beberapa pohon seperti pohon beringin dan pohon tanjung. Namun ketika tahun 1998, sesaat sebelum lengsernya Presiden Soeharto, pohon yang berada di atas Sumur Upas ini mendadak roboh. Tidak hanya itu, beberapa pohon beringin yang berada di daerah Trowulan juga mengalami hal yang aneh.
Pohon beringin di dekat kolam segaran tetap berdiri kokoh, tapi mendadak mati. Kemudian pohon beringin yang berada di sekitar makam Troloyo setiap malam Jumat satu persatu juga roboh. Dan yang lebih menyeramkan lagi, menurut penuturan juru kunci, saat peristiwa G30 SPKI tahun 1965, sumur upas ini mendadak mengeluarkan bau anyir seperti bau darah. Ya, apakah ini sebuah pertanda bahwa pasca peristiwa G30 SPKI tersebut memang korban berjatuhan dari kedua belah pihak? Seperti kita ketahui bahwa G30 SPKI membawa korban yang luar biasa, mulai dari para jenderal-jenderal maupun ulama-ulama dan juga warga yang dibantai, dibunuh oleh keganasan pemberontakan PKI. Kemudian juga berlanjut tentang bergugurannya atau berjatuhannya para anggota PKI yang harus tewas meregang nyawa saat peristiwa penumpasan pemberontakan G30 SPKI tersebut. Hal ini tentu saja menjadi rahasia Kang Murbeng Dumati. Akan tetapi, peristiwa-peristiwa besar hampir selalu didahului oleh peristiwa-peristiwa mistis yang seolah menjadi pertanda yang selalu muncul dari tempat-tempat legendaris seperti ini. Kembali pada sumur upas, sebuah pendapat lain ternyata disampaikan oleh Andi Muhammad Said. Andi Muhammad Said adalah Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB. Menurut beliau, sampai sekarang baik arkeolog maupun peneliti belum bisa memastikan pada zaman dahulu berfungsi sebagai apa sebenarnya situs sumur upas ini. Prasasti yang memuat atau membicarakan tentang sumur upas belum pernah ditemukan. Sementara terowongan yang banyak disebut oleh orang ketika membicarakan sumur upas, bahwa sumur upas terhubung dengan banyak terowongan dengan Gunung Lawu, Gunung Penanggungan dan lain sebagainya, juga sama sekali belum ditemukan. Satu peradaban pernah mendiami tempat ini, kemudian peradaban lainnya datang lagi dan menumpuk bangunan yang ada. Begitu seterusnya sampai kurang lebih 10 peradaban. Jadi ini satu tempat yang bolak-balik dipakai orang. Demikian Andi Muhammad Said, Kepala BPCB menuturkan. Hingga kini, untuk menguak misteri sumur upas masih sulit dilakukan. Pasalnya, luas situs ini sebenarnya hampir seluas dusun tempat situs ini berada, di mana sekarang bagian-bagian lainnya sudah tertutup oleh jalan dan rumah-rumah warga. Ya, sumur upas memang misterius. Semoga ke depan bisa terungkap dan kita mengetahui kebenarannya. Salam budaya.